Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya masih diberi kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu dosen Waudes Sari Amalia SPD MPD selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 22573178 dalam program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari tahun 2026. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya dengan judul Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak Usia Dini melalui metode bercerita di kelompok B TK Negeri Bahamuhoni, Desa Bahamuhoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Yang pertama kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan, di mana terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang, pentingnya pendidikan bahasa anak usia dini. Pendidikan sejak dini sangat esensial sebagai fondasi pengembangan sikap dan pengetahuan dan keterampilan anak. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan kemampuan berbahasa yang krusial untuk komunikasi dan adaptasi sosial anak di masa depan. Faktor penyebab rendahnya kemampuan. Yang pertama, minat anak dalam berkomunikasi yang masih kurang. Yang kedua, metode dan media pembelajaran yang kurang variatif. Yang ketiga, penjelasan guru yang kurang menarik perhatian anak. Yang keempat, rendahnya motivasi dan fokus belajar anak sebagai akibatnya. Tantangan di TK Negeri Bahamuhoni. Observasi pada Juni tahun 2025 menunjukkan kemampuan berbahasa anak kelompok B masih rendah, berkembang sangat baik 27% sesuai harapan 20%. Rumusan masalah. Apakah metode bercerita dapat secara efektif meningkatkan kemampuan berbahasa anak usia dini kelompok B di TK Negeri Bahamuhoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian meningkatkan kemampuan berbahasa anak usia dini melalui metode bercerita pada anak didik di kelompok B TK Negeri Bahamuhoni, Desa Bahamuhoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Manfaat teoristis. Memberikan referensi bagi peneliti dalam pengembangan bahasa anak melalui penerapan metode bercerita. Manfaat praktis bagi guru sebagai referensi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Bagi anak, mengembangkan kemampuan berbahasa melalui metode bercerita. Bagi peneliti, meningkatkan pengetahuan tentang metode bercerita. Definisi operasional. Definisi operasional melalui kemampuan berbahasa anak ialah kemampuan mengutarakan maksud dan perasaan melalui kalimat yang baik dan mudah dipahami untuk memfasilitasi interaksi sosial. Metode bercerita ialah penyajian pembelajaran lisan secara runtut dan ekspresif, menanamkan nilai pengetahuan dan merangsang bahasa bukan sekedar hiburan. Kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Perkembangan bahasa anak. Pengertian bahasa adalah sistem simbol teratur yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyatakan pikiran dan perasaan, mencakup ungkapan lisan, tulisan, isyarat, dan mimik muka. Tahapan perkembangan. Menurut Vygotsky, eksternal berpikir dengan sumber dari luar, egosentris bicara seolah berpikir keras, internal menghayati proses berpikir dalam diri. Menurut Susanto tahun 2017, pralinguistik 0-1 tahun, holaprastik 1 tahun 50 sampai 100 kata. Pengembangan tata bahasa 3-5 tahun, tata bahasa menjelang dewasa 6-8 tahun. Faktor yang mempengaruhi ada 6,
Yang pertama, kognisi. Kedua, pola komunikasi keluarga. Yang ketiga, jumlah anggota keluarga. Yang keempat, urutan kelahiran. Yang kelima, kedwibahasaan. Yang keempat, lingkungan dan interaksi. Metode bercerita. Definisi bercerita ialah penyajian pembelajaran lisan tentang suatu cerita yang disusun runtut dan disampaikan secara ekspresif. Tujuannya bukan hanya sekedar hiburan, tetapi menanamkan nilai, pengetahuan, dan merangsang perkembangan bahasa anak. Bentuk-bentuk bercerita tanpa alat peraga, mengandalkan mimik, pantomik, dan suara. Dengan alat peraga, langsung menggunakan benda asli, hewan atau tanaman, tidak langsung benda tiruan, boneka gambar, dan papan planet. Manfaat bercerita membantu pembentukan pribadi dan moral anak. Yang kedua, menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. Yang ketiga, memacu kemampuan verbal dan kognitif anak. Yang keempat, merangsang minat menulis dan membaca anak. Metode bercerita mempunyai dua kelebihan, yaitu kelebihannya ada 4, yaitu menjangkau banyak anak. Yang kedua, waktu yang efisien. Ketiga, pengatur kelas sederhana. Keempat, biaya relatif rendah. Kekurangannya ada 4, yaitu anak cenderung pasif. Kedua, kurang merangsang kreativitas. Ketiga, daya serap anak yang bervariasi. Keempat, cepat bosan jika tidak menarik. Kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak didik di kelompok B, TK Negeri Bangmohoni, Desa Bangmohoni, Kecamatan Munggu Tengah, Kabupaten Morowali. Setting dan subjek. Tempat TK Negeri Bangmohoni, Desa Bangmohoni, Kecamatan Munggu Tengah, Kabupaten Morowali. Waktu semester 2 tahun ajaran 2026-2027. Subjek ada 15 anak didik di kelompok B. Prosedur penelitian siklus 1 dan 2 dilaksanakan dalam 2 siklus berkesinambungan dengan 4 langkah sistematis per siklus. Langkah pertama, perencanaan tindakan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Ketiga, observasi dan evaluasi. Keempat, refleksi. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data melalui observasi ialah pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran guru dan aktivitas belajar anak didik menggunakan lembar observasi. Melalui dokumentasi, pengumpulan data melalui arsip, dokumen, foto, laporan, dan bahan pembelajaran yang mendukung penelitian. Analisis data melalui pendekatan ialah menggunakan analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif untuk mengolah data yang terkumpul. Melalui skala penilaian individual, anak dianggap mampu jika mencapai BSH, indikator keberhasilan klasikal, pencapaian minimal 75% anak didik dengan nilai BSB atau BSH. Indikator keberhasilan, kriteria peningkatan kemampuan berbahasa anak dan aktivitas guru dalam pembelajaran untuk mencapai target keberhasilan. Peningkatan kemampuan berbahasa anak, nilai kriteria ketuntasan minimal di atas 75%. Keberhasilan aktivitas guru, langkah RPPH di atas 85%. Keberhasilan aktivitas anak didik keaktifan anak di atas 80%. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.